Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Yang pertama BJTM yang ditutup dengan 565 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BJTM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BJTM belum kemana-mana ya. Tapi masih bisa nggak ke 600? Harusnya masih bisa. Weekly-nya koreksi biasa, aman nggak? Harusnya aman. Nah, BJTM ini info terbaru kan bagi dividen 3 Juni nih, Kumdet. Berarti hari Rabu ya, Selasa. Dengan dividen 54,71. Harga sekarang 54,71. Hampir 10% ya dividennya, bener ya? Ya di atas berapa nih? Ya bener, hampir 10%. 10%. Jadi udah nggak kemana-mana ya. Udah nggak kemana-mana. Apakah ditutup gapnya? Kalau pandangan saya, tahun ini kan potensi ISG bullish tuh. Kalau menurut saya tutup, tapi nggak juga dalam bulan depan. Mungkin ya di atas bulan 8-9 lah, nunggu ISG nanti ke atas ya. Kalau cuma 10% sih sangat mungkin lah ditutup. Tapi ini nggak ditutup. Ya waktu itu Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana kondisi ISG dulu. Nih lihat contoh ISG ya. ISG kan baru bangkit. Kalau dari Oktober dulu downtrend, wajar kalau BJTM juga nggak bisa nutup. Tapi lihat waktu 2023 tuh hampir ketutup kan dividennya berapa waktu itu? 7%. 2021 ditutup gap dividennya. 2020 ditutup gap dividennya. Jadi dia nggak nutup dividen tuh 2 tahun. Nah, mungkin tahun ini harusnya ditutup ya. Secara teknikal itu jarang sekali BJTM tidak nutup gap dividen ya. Yang nggak ditutup. Nah, ini pernah nih 2018 baru akhirnya ketutup 2020, 2 tahun. Nah, ini 2024. 2000 berapa? 2023. Tahun ini harusnya bisa ketutup, mudah-mudahan ya. Itu secara teori, secara histori. Tapi ya namanya market belum tentu. Tahun ini ada potensi dividen ditutup ya, mudah-mudahan. Setelah selesai dibenerin tuh, yang kemarin ada kredit fiktif itu selesai, ya mudah-mudahan ditutup. Jadi itu aja dulu untuk BJTM. Kalau Bapak Ibu minat dividen, tapi ini disclaimer ya. Ya agak lama nutupnya ya boleh ambil kalau tertarik ya. Jadi BJTM nggak kemana-mana, di situ-situ aja karena mau rilis bagi dividen Kumdet 3 Juni. Lanjut BJBR yang ditutup dengan 850 terkoreksi 0,58%. Asing net sell. Kalau buka resminya BJBR akumulasi tipis. BJBR lagi sideways, belum kemana-mana nih, nutup nggak dividen. Kalau ISG strong ya, arah 7.500 bisa BJBR nutup gap dividen. Dari sekarang kan cuma harus nutup tuh 10%. Mungkin bisa, mungkin ya, kita lihat aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau teknikal jangka pendek itu ya coba beli 850, 835 ya, stop loss di 825 daripada nunggu sampai 780 ya, atau tetap hold juga boleh. Targetnya ya 850 ke 900 nih aja, tektokin aja, tektok di area ini ya. Untuk BJBR itu. Lanjut Agro yang ditutup dengan 226 menguat 1,8%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Agro akumulasi. Agro bagus, potensi besar, swing low. Bapak Ibu pakai supportnya berapa? 218, 220. Jebol itu buang aja udahlah. 5% cut loss. Target kalau dia tembus 2, ini jangan naikin aja nih. Menurut saya naikin aja ya. Tembus 234. Lanjut ke atas. Ini potensi besar swing low. Nah, ini sudah saya gambar ya. Dia sideways atas turun. Dan momentumnya ya harusnya nih bisa jadi wave 2. Wave 3 ya minimal sama dengan wave 1. Atau nggak usah muluk-muluk deh. Kalau ke 260 itu kan lumayan. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, udah selesai nih. Harusnya sudah selesai koreksinya ya. Mudah-mudahan. Kalaupun koreksi satu candle lagi. Tapi uji seperti ini nih harusnya lebih cenderung ke atas. Ya menarik. Harusnya Agro masih menarik. Monthly-nya candle hammer terbaik, kurang oke memang. Tapi kita nggak usah lihat monthly, lihat weekly-nya bagus, lihat daily-nya bagus, atau lihat support resisten pendeknya ini aja. Simple analisa tuh. Yang nggak simple apa? Kita terlalu berharap di market, terlalu berharap di saham. Saham yang harusnya ini yang niatnya trading, yang harusnya stop loss nggak di stop loss. Karena ya takut besok naik lagi, rugi dong stop loss. Nah itu ya. Sebenarnya simple nih. Ini kan sideways. Saya juga saat ini masih sama seperti Bapak Ibu. Sering ada keganggu psikologis. Apalagi dana semakin besar pasti makin mengganggu psikologis.
Tapi ya itu harus punya keyakinan, harus punya trading plan. Ya udah, kalau memang harus cut loss memang berat. Cut loss itu memang paling berat. Tapi ya itu. Nah, ini kembali lagi ke agro. Ini kan dia sideways. Harusnya sideways ini jangan sampai jebol. Kalau dia membentuk low baru, oh ini kan bisa jadi swing low lanjutan. Tiba-tiba naiknya dari 194 200 mungkin. Tapi dari 218 ke 200 atau 194 tuh masih bisa turun 8%. Iya kalau mantul. Kalau nggak mantul gimana? Cut loss berani nggak makin dalam kan cut lossnya? Harusnya cut loss misalnya beli di 226, cut lossnya 5%. Di 214 atau 216. Tuh 4,8%. Tapi pas mau cut loss di bawah 194 berani nggak cut loss 14%. Pasti kicep, pasti takut. Waduh sayang ya. Apalagi habis di cut loss tiba-tiba naik tinggi. Waduh, itu penyesalannya tingkat tinggi kan, Bapak Ibu? Oh gitu, saya nggak cut loss. Tapi ternyata pas beda cerita, yang tadi bilangnya tahu gitu, pas sahamnya habis di cut loss turun sampai 150. Wah, syukur saya cut loss. Kalau nggak saya floating lossnya 27%. Mendingan tadi 14%. Masih selamat. Karena melihat sudah terjadi. Nah, gimana cara merespon yang belum terjadi? Yaitu punya sistem trading dan diuji. Sistem trading tuh diuji dalam minimal berapa sih? Gak mungkin dalam sebulan 2 bulan, setahun gak mungkin juga. Harus melewati fase saham downtrend, maksudnya fase ISG downtrend, uptrend ya minimal 2 kali turun 2 kali naik, ya minimal ya 3 tahun lah, 2 sampai 3 tahun baru bisa Bapak Ibu meyakini, punya keyakinan memang teruji sistem trading Bapak Ibu. Ya kalau sudah seperti itu tinggal Bapak Ibu santai aja. Entry salah cut loss, entry profit jual. Gitu. Ya, yang susah tuh memang kalau kita nggak punya conviction, kita bingung. Ya, kalau Bapak Ibu join di grup tuh ikutin aja di grup, yang penting sahamnya bener, strateginya bener. Ya masuk akal, ya Bapak Ibu entry. Kalau misalnya ada saham yang tidak masuk akal, ya jangan di entry, cari saham lain. Misalnya di Bornet Trader. Bornet Trader tuh apa aja ada. Saham big cap ada strateginya, saham second liner ada, third liner, sampai FCA juga ada. Tinggal Bapak Ibu mana yang cocok. Karena saya akan sediakan beberapa saham. Ya biar kenapa? Ya biar mengakomodir, atau ya karena saya tahu di dalam grup tuh nggak hanya yang pengen gorengan. Ada yang maunya big cap, saya pilihkan big cap. Tapi mungkin ada yang maunya second liner, ada yang maunya cepet, ada yang maunya scalping. Ya saya kasih. Ya kembali lagi Bapak Ibu harus punya conviction sama Bornet Trader. Kalau takut coba aja dulu. Misalnya dananya nggak usah besar, pilih aja saham-saham yang dibeli tuh pasang 10% atau 5% dari total portfolio Bapak Ibu. Ikutin. Oh ternyata seperti ini. Bapak Ibu sesuai yang mana nih? Oh saya sukanya yang big cap. Tinggal pilih. Itu ya, karena saya juga pakai alasan, pakai logika, pakai strategi. Bahkan dari broker summary-nya seperti apa. Saya jelaskan. Ya kalau tertarik join free itu bisa lihat Stockbit. Masukkan kode R-nya besar R41778. Atau grup swing trader masih nyaman dengan sekuritas lain, Bapak Ibu bisa lewat link trade di deskripsi grup swing ya, itu. Jadi kembali lagi ke agro. Kalau pandangan saya ya agro harusnya minggu depan ke atas. Kalau dia ke bawah ya mungkin bisa naik tapi agak lambat. Menurut saya lah ya. Kalau mau ngegas Juni itu langsung gas. Minggu depan tuh langsung digas. Gak ada lagi cerita sampai nge-swing ke bawah sampai 200. Itu terlalu dalam turunannya. Menurut saya lemah kalau dia sampai 200 ya. Mungkin naik plan 2 seperti ini. Mungkin kita buatkan plan 1, plan 2. Tapi saya lebih meyakinin yang akan terjadi itu plan 1. Biar lebih aman tuh plan 1. Kalau plan 2 nih saya nggak terlalu yakin. Cepet naiknya. Tapi kalau plan 1 dia langsung minggu depan tembus 2, 3, 4. Udah itu. Udah pasti 250 minimal. Ya. Agro, itu aja. Lanjut, BBYB yang ditutup dengan 242 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau portfolionya BBYB didistribusi. BBYB harus bangkit. Saya bilang nih harus bangkit. Jebol 234 lemah juga. Terlalu dalam turunannya. Kalau jebol 234 tuh bisa ke 200 juga nih. Ini potensi besar swing low-nya dan bisa jadi ini kan wave 2. Wave 3 tuh harusnya sama dengan wave 1 nih. Tapi kalau pandangan saya nggak usah muluk-muluk. Ya kalau sampai 386 tuh kan 30% apa harus naik? Ya mudah-mudahan. 60% kayaknya berat ya.
Tapi kita nggak tahu apa sentimennya. Yang pastinya sentimennya kemarin Q1-nya tuh labanya naik 11 kali lipat. 11 miliar jadi 111 miliar. Nah, kita lihat Q2. Kalau Q2-nya bagus, laporannya bisa aja rally. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi volumenya makin kecil-kecil kan. Tapi kecil-kecil kalau jebol juga support 236, mungkin saya pertimbangkan buang aja udah dulu. Ya, terlalu dalam. Kecuali Bapak Ibu time frame-nya lebih lama. Boleh nggak sih nggak pakai cut loss? Boleh. Tapi menambah time frame. Yang awalnya mungkin ya harusnya cut loss, cari saham lain, harus menambah waktu, sabar nunggu. Ya, mudah-mudahan aja naik cepet. Kalau naiknya lambat ya perlu sabar. Ini harus jadi swing low. Minggu kemarin tuh harus swing low. Minggu depan harusnya sudah di atas 250. Minggu depan kalau mau bangkit harus di atas 250. Tutupan ya. Nggak harus ke 300, yang penting dia Jumat itu sudah di atas 250, itu harusnya aman. Apakah bisa dead cat bond? Ya itu di luar kendali mungkin. Tapi ya sinyal lebih menarik kalau dia minggu depan sudah di atas 250. Gimana kalau masih sideways? Apakah masih menarik? Ya masih bisa diharapin selama nggak turun membentuk low baru di bawah 234. Itu aja ya kalau untuk BBYB. Lanjut. BBKP yang ditutup di 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya BBKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, BBKP itu habis ROPS kemarin dan ganti di root. Di rootnya nih. Apa nih? Pak Kunardi Darmali. Ya, di root baru dan ya nggak ada sentimen lain. Nggak ada bagi dividen. Jadi ya kita lihatlah minggu depan ya. Sebenarnya ya selama di atas 58 aman-aman aja. Kemarin bilangnya di atas 64 aman-aman aja. Ya itu support minor kalau yang mau trading pendek. Ya pakai cut loss. Tapi kan dari 64 ke 5758 tuh kan terlalu dalam tuh. Nah contohnya ini dia sempat turun. Ya kembali lagi ke masing-masing, kan setiap orang ada strategi. Kalau saya punya strategi ya saya mungkin stop loss dulu. Hanya beli di 6766 ya cut loss dulu. Di 63. Mungkin pas setengah persen saya cut loss, saya cari saham lain gantinya. Seperti itu daripada nunggu. Itu ya, tapi saat ini mudah-mudahan kalau mau aman minggu depan di atas 65 dulu. Kalau minggu depan di atas 65 titik aman. Target saya waktu itu tuh ya tembus 70. Nyata belum mampu ya. Dia 3 hari sideways gagal terus nih. Sempat tutup di 71, habis itu turun dan selalu di bawah 70 tutupan. Nah, kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan di atas 65 bagus, apalagi minggu depan di atas 72. Bisa jadi ini swing low ya, kita lihat aja nanti BBKP ya. Jangan takut, kalau takut beli di bawah buy on breakout 65 atau maksimal beli di 72 itu bisa beli menurut saya nanti. Beli sekarang ya cut loss di bawah 57. Terakhir belinya tuh idealnya nanti pas dia tembus nih 70 72 nih. Target 88. Mudah-mudahan bisa ya, kita lihat aja dulu. Untuk BBKP lanjut. Maya yang ditutup tiket 189 terkoreksi 0,52%. Asing net sell. Kalau bakal Maya di distribusi. Maya, ingat masih saya analisa dulu Bapak Ibu. Hati-hati kalau dia jebol 8187. Dari harga sekarang ya koreksi 2%, menurut saya pertimbangkan stop loss. Harus bangkit juga Maya minggu depan. Kita lihat. Lanjut. PNLF, PNBS saya nggak analisa karena di 50 lagi, balik lagi, lengket lagi di 50 ya. Yang waktu itu juga saya bilang kalau PNBS tunggu di 5556. PNLF yang ditutup dengan 294 terkoreksi 0,67%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PNLF akumulasi DP. PNLF masih belum tahu nih. Tapi mudah-mudahan bertahan lah di 200 berapa? 288. Kalau jebol itu aduh jelek lah. Dan ya secara teknikal ini bisa pola descending triangle. Nah, kalau Bapak Ibu mau aman ya, ini menurut saya kalau dia break 310 baru perhatikan. Tapi sayang juga kan dari 294 ke 310 tuh 16 poin. 16 poin kali 3 itu 5% lebih. Boleh nggak saya beli dulu? Sabar. Ya boleh. Jebol 286 mau cut loss nggak? Nggak, saya nggak mau cut loss. Mau hot aja. Ingat, kalau hot nggak mau cut loss tipis. Jangan sampai Bapak Ibu cut lossnya dalam. Kebanyakan seperti itu. Bahkan keseringan. Kenapa? 5% nggak mau cut loss. Kenapa? Mungkin bisa naik. 20% putus harapan. Sabar sedikit, turun 15%. Aduh, cut loss aja dah. Jangan seperti itu. Kalau nggak mau cut loss 5%, 6%, ya jangan cut loss kalian. Menurut saya loh ya, kalau trading jangka pendek. Tapi saya time frame-nya, tapi saya itu sistem tradingnya cut loss-nya minimal 10%.
oh beda cerita. Kalau seperti itu silakan. Tapi ya secara teknikal kan harusnya nih. Kalau dia jebol support kuatnya yang terbentuk dari 24 Maret ini harusnya cut loss kan. Kalau niat cut loss. Nah, saya cut lossnya 10%. Masa cut lossnya di 260? Kan jauh. Ya tapi kembali ke masing-masing kan. Seperti yang sering saya bilang ya di saham ini kan terserah aja yang siapa yang punya uang. Terserah dia mau cut loss 10% kak. Mau di bawah support 10% baru cut loss atau 2% dari support baru cut loss ya kembali lagi ke masing-masing. Itu ya. Tapi menariknya kalau PNLF minggu depan sudah di atas 310. Harusnya menarik. Kita lihat aja. PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup di 1.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya PNBN. Di distribusi tipis. PNBN lagi sideways. Arahnya kemana nih PNBN? Ngebest ya. Jadi sama. Nah kalau PNBN tunggu dia tembus 1250 aja. Menarik. Tapi kalau nekat beli sekarang ya silahkan juga. 1150 jebol buang. Kalau dia tembus 1250 tuh kan gak terlalu jauh. 4% aja naik udah. Targetnya jauh nih. Kalau memang ISG bullish 1500 bisa ya. Kita lihat PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup di 930 terkoreksi 0,53%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Penin. Di distribusi. Penin. Nah ini juga bagus nih. Menurut saya beli Penin ini lebih bagus. Tunggu dia tembus 950. Beli. Atau beli di bawah sekalian. 880. 900. Tapi kalau benar ini swing low minggu kemarin. Minggu ini ya swing low. Ya minggu depan ke atas. Harusnya minggu depan 950 lewat. Kita lihat Penin. Itu. Lanjut. Jepin yang ditutup di 366 terkoreksi 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Jepin. Akumulasi tipis. Jepin counter ya. Grup panin turun dia uptrend. Ya seperti itulah. Target ya. Pas dia tembus 330 langsung digas tuh. Ya udah ini valid. Harusnya valid. Nah gini aja simple. Ini kan ada EMA 200-nya di 348. Jebol itu buang aja udah. Jangan harap-harap lagi. Pokoknya koreksi buang. Kalau mau bagus ya dia sideways-nya di atas 350. Resistennya saat ini 380. Nah ini dia di tengah-tengah nih. Karena melihat ini nih. Ya. Tuh persimpangan jalan. Dia sempat nyentuh tuh. Tanggal 27 Mei itu 380. Terus kempes. Nah ini dia kalau memang mau naik. Harusnya minimal minggu depan tuh ngebest aja. Gak ada cerita turun di bawah EMA 200-nya lagi. Ingat 348, 346, 344 buang aja. Tapi kan ada support kuat 320. Aduh. Kalau seperti itu ya boleh juga silahkan. Saya nggak mau cut loss. Saya mau cut lossnya saat dia jebol support kuatnya. Support kuatnya waktu itu kan pas dia breakout volume besar tuh 320. Oh silahkan. Nggak salah. Tapi Bapak Ibu siap misalnya ini belinya di 366. Siap cut loss 12%? 13%? Oh saya siap. Karena sistem trading saya memang seperti itu. Dengan target saya minimal 2 kali lipatnya. Silahkan. Bahkan ini nggak sampai 2 kali lipat ya. Ya boleh. Yang penting sudah teruji. Sistem trading Bapak Ibu sudah teruji dan sudah menghasilkan banyak profitnya daripada lossnya. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Jepin. Masih menarik harusnya. Lanjut. INPC yang ditutup di 171 terkoreksi 1,15%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya INPC di distribusi. INPC aduh jebol udah ya. Udah jelek menurut saya. Bisa nggak dia mantul dari 167 mungkin. Tapi indikasinya udah jelek. Jadi kalau mau aman ya nunggu dia balik ke atas 180 baru beli. Jangan beli bawah. Kalau saya loh ya. Kalau memang bullish ya masa cuma naik 180. Gimana kalau beli di 180 182 dia balik lagi jebol lagi ya cut loss 2% paling. Paling maksimal 2 sampai 3% udahlah. Udah gagal itu. Kenapa? Harusnya dia breakout malah belok lagi ke bawah. Udah, itu gagal. Gimana kalau naik lagi? Ah udahlah itu susah juga kalau seperti itu ya. Kalau gimana ya susah ya udahlah. Kalau sekali Bapak Ibu beli tiba-tiba turun cut loss udah jangan dilihat lagi, udahlah biarin. Kalau dia naik terus ya udahlah, itu bukan rezekinya di situ. Ya, itu. Jadi kalau mau aman ya harusnya tutup di atas 180 lagi minggu depan ya. Ingat minggu depan. NPC time frame weekly-nya koreksi volume kecil ya. Cuman ya jebol 178 ya indikasi lemah. Kalau yang bangun cut loss gimana? Ya kembali ke masing-masing. Bulanannya koreksi biasa. Harusnya sih naik. NPC ini di Juni. Cuman ya kalau turun dulu ya biarin lah. Kita lihat Senin kalau ditembus 180 tuh baru perhatikan. Lihat bid offernya. Kalau mau belajar bid offer, Juni nanti saya adakan kelas. Juli saya adakan kelas kalau tertarik. Ya kalau join sekarang itu bisa langsung masuk di grup. Nonton
video teknik scalping yang ada saya bikin live zoomnya di bulan Mei ini. Nah, Bapak Ibu nanti saya kasih rekaman dan saya masukkan di grup ya, sambil belajar sambil cari profit. Di grup juga saya lihatkan bid offer, bagaimana teknik beli sahamnya. Yang saya ajarkan di live zoom tuh saya praktekkan, saya kasih lagi screenshotnya, analisanya. Ya, biar Bapak Ibu cepat memahami kalau tertarik sambil belajar mencari profit. Itu link tree di deskripsi. Pilih kelas scalping. Itu aja untuk INPC. Tunggu di atas 180 baru menarik lagi. Yang terakhir BNII yang ditutup di 202 terkoreksi 0,98% asing net sell. Kalau bukan semuanya BNII di distribusi. BNII lagi sideways saja. Yang penting nggak jebol 197. Jebol buang. Wah ya. Ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, nyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.